Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Oke, silakan diisi absensinya ya. Baik, Pak. Dan silakan diisi kuesioner yang ada di Classroom atau yang Bapak kirim dari WA. Oke, Bapak tunggu ya, sambil nunggu teman yang lain. Halo, bagaimana? Sudah diisi? Halo, Ya, Pak. sudah diisi? Sudah, Pak. Oke. Mana ini teman yang lainnya? Tengok di tasnya. Ini kenapa namanya lain-lain udahnya? Ada Android Blueprint, ada Dimas Official. Keren-keren namanya. Apa ini Android Blueprint ini?
Yang mana orangnya? Halo? Android, Blue Droid. Siapa ini? Halo? Android, Blue Droid. Nama siapa itu? Buka dulu Aku wajahnya. kayaknya, Pak. Hah? Coba dibuka dulu wajahnya. Siapa itu? Nggak ada mukanya, Pak. Aku kayaknya, Pak. Siapa itu? Aku Siapa itu? siapa? Siapa? Nggak kenal kami. Nah, ganti dulu namanya. Si naik baho kan atau siapa ini? Nih, ho. Wah, kemana semua ini? Masih bobo siang kurang saya. Kenapa namanya Android Blue Droid? Emang men. HP baru ya. Si, si Dimas official tadi mana? Udah lari dia. Udah keluar ya, Pak. Nanti nama bapak ganti Fire baru. Setting dulu namamu itu. Kan? Bela aja dibuat, Pak. Nah, bapak ganti aja namanya Fire ya. Punya bapak ya. Gimana udah diisi apanya? Apa namanya itu? Udah, Pak. Lagi di jalan, Pak. Yang dikasih Pak Roy itu. Iya, Pak. HP barunya si Luciana ini, Android Blue Droid. Nah, biasanya HP baru yang setting. Iya, Pak. Gara-gara email baru, makanya mungkin itulah. Aja dia itu biar diresmikan. Nampak dia HP baru dia. Betul lah, Bang. Baru gak apa dia gajian dia. Kita lanjut aja ya, biar cepat siap ya. Iya, gajian dia PPKM dia, Pak. Cemana Lancar lah bisnisnya. makan durian lah sekali bandari kami. Oke, Pak. Oke, Pak. Yang handphone baru makan durian. Kan? Jawab lah Lucy. Udah bisa Lanjut kita mulai. aja, Pak. Udah bisa Udah, kita Pak. mulai, Yosep. Bisa, Pak. Macet-macet atau gimana suaranya? Iya, Pak. Jaringanku pun kurang bagus di sini, Pak. Curah hujan di sini, hujan. Oh, sama lah. Oke lah, kita lanjut Iya, aja. Pak. Di sini lagi badai. Udah kita lanjut ya, biar cepat selesai. Jadi ini masih lanjutan minggu lalu, pengamanan basis data atau database menggunakan SQL. Balik ke belakang ini, Pak. Macet-macet. Iya, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut materi minggu lalu tentang database. Jadi ini pengamanan basis data atau database. Iya, Pak. Menggunakan SQL, struktur query language. Jadi di sini ada basis data relasional. Basis data relasional atau relational database adalah salah satu macam basis data yang sekarang sangat populer. Jadi pada implementasinya, basis data relasional disajikan dalam bentuk tabel-tabel berdiri dua atau terdiri baris dan kolom. Jadi misalnya ini nama alamat. Jadi bagi yang sudah pernah belajar pemrograman, Visual Basic atau pemrograman web pasti sudah mengerti. Kalian sudah pernah belajar itu kan? Udah pernah belajar itu? Membuat database? Sudah, Pak. Ya, contohnya misalnya seperti mana ya? Nah, seperti ini kan, membuat database. Atau seperti ini. Ya kan? Sudah pernah kan? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini sangat perlu kalian pelajari. Jangan sampai dilupakan.
Karena nanti kalau kalian cari kerja, ditanya kamu bisanya apa? Kalian jawablah bisanya kalian bisa pemrograman web, bisa database. Jangan pula bisa pemrograman web, nggak bisa database. Berarti ece-ece. Oh ya, nanti kalau kalian di interview, kamu bisanya apa? Kalian bilang lah kalian bisa pemrograman apa yang kalian tahu. Pemrograman Visual Studio kah? Atau Android kah? Atau pemrograman web. Tapi jangan lupa bilang itunya juga satu lagi, dan database. Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Ya, jadi jangan kalian bilang nggak tahu database. Berarti diragukan nanti kalian tahu program. Mau di mana disimpan apanya nanti? Data inputnya. Kalau kalian nggak tahu database. Ya. Jadi, mengapa SQL Server perlu? Jadi, SQL Server merupakan sistem basis data yang bertipe relasional, yaitu Relational Database Management atau RDBMS. Jadi, sistem basis data relasional adalah sistem penyimpanan basis data berbasis komputer yang elemen pokoknya adalah tabel-tabel. Jadi, di dalamnya beberapa literatur menyebutkan tabel sebagai relasi yang saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi, contohnya seperti yang ini. Jadi, kalau kalian buat pemrograman, ini materi pemrograman Visual Studio ini. Jadi setiap tabel itu ada hubungannya. Yang menghubungkan itu seperti ini, tanda panahnya. Terus kita lanjut. Perancangan basis data relasional atau kelompok pernyataan SQL. Jadi pernyataan SQL di sini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu DDL, DML, DCL, pengendali transaksi, dan pengendali programatik. Jadi sini DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut database seperti tabel, atribut kolom, kemudian batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel. Jadi maksudnya batasan antar atribut, misalnya dia tipenya integer atau tipe string, batasannya mau berapa kata, mau berapa panjang dia kata tersebut. Misalnya seperti nomor KTP kita buat misalnya, atau NIDN, dia kan harus ada batasannya. Kemudian untuk nama harus ada batasannya. Yang paling panjang itu untuk alamat dan keterangan. Jadi di sini yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, dia menciptakan tabel ataupun indeks, kemudian alter, dia untuk mengubah struktur tabel, kemudian drop, ini untuk menghapus tabel ataupun indeks. Jadi misalnya kalian mau buat tabel ini, jadi create name gitu, atau create nama, create alamat, nanti ada caranya. Jadi create bintang, alamat gitu, ada. Kalau kalian udah paham di pemrograman web atau pemrograman Visual Studio atau VB6, pasti sudah ngerti. Kemudian ini ada DML, itu adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, perubahan, dan penghapusan data yang termasuk DML. Yang termasuk DML di sini adalah ada select, dia untuk memilih data. Jadi misalnya untuk memilih data, misalnya kalian mau cari namanya memilih data berdasarkan name. Jadi select name, select bintang name from tabel mana. Misalnya ini nama tabelnya tabel mahasiswa gitu. Pernah kan dengar kata-kata seperti itu? Sering, Pak. Oke, mantap. Kalau yang nggak ngerti pemrograman pasti bingung. Kemudian insert. Nah, ini gunanya untuk menambah data.
Jadi misalnya kalian mau menambahkan data, jadi tinggal buat insert bintang form bla bla bla, apa namanya yang mau kalian tambah, kemudian buat nama tabelnya, ke tabel mana mau diinsertkan. Itu misalnya tabel apa, tabel mahasiswa gitu. Begitu juga untuk delete. Delete pun seperti itu. Jadi delete bintang from, siapa mau kalian delete? Misalnya si Adi, delete bintang from tabel mana, nanti siapa yang mau di delete namanya Adi gitu. Begitu juga untuk update, yaitu untuk mengubah data. Kemudian di sini DCL berisi perintah-perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Yang termasuk DCL adalah ada grade. Ini memberikan kendali pada pengaksesan data. Kemudian ada revoke, pencabutan kemampuan pengaksesan data. Kemudian ada lock table. Ini untuk mengunci tabel. Ini jarang ya digunakan ya. Yang paling sering ini. Select, insert, update, delete. Kemudian create, alter, drop. Kemudian pengendali transaksi di sini adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Jadi yang termasuk di dalam kelompok ini adalah yang pertama commit. Jadi commit ini bertujuan untuk menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat dengan tabel yang telah berhasil dilakukan. Kemudian ada rollback. Di sini untuk membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Kemudian ada pengendali programatik. Jadi ini adalah perintah-perintah bahasa pemrograman yang berada di tabel di level client side atau front end untuk menampilkan data ke dalam bentuk informasi yang berguna bagi user. Yang termasuk bahasa pemrograman di sini contohnya Visual Basic, Visual C++, ada Java, ada Delphi, ada PHP. Jadi dari pemrograman ini mana yang sudah pernah kalian pakai dengan menggunakan database? Pemrograman Visual Basic sudah? Sudah, Pak. Mungkin di sini yang sering kalian pakai pemrograman Visual Basic dan PHP kan? PHP. Iya, Pak. Atau web. PHP. Delphi belum pernah. Belum, Pak. Belum pernah Belum coba. pernah, Pak. Delphi hampir sama pemrograman Visual Basic. Cuman ada beberapa keterbatasan, makanya tidak berkembang. Makanya lebih banyak orang menggunakan pemrograman Visual Basic atau Visual Studio. Kemudian SQL query. Jadi query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Jadi beberapa penggunaan SQL query di sini adalah untuk yang pertama membuat tabel, mengisikan data ke dalam database, mengambil data dari database, melakukan update atau perubahan pada isi tabel, kemudian menghapus isi tabel. Ini sama kayak yang ini tadi ya. Nah, ini select, insert, delete, update, dan create. Create tadi membuat itu dia. Nah, jadi ini banyak contohnya. Membuat tabel misalnya create table atau table name, kemudian kolom field-nya atau field table dalam atribut. Jadi contohnya ini. Create tabel mahasiswa. Apa saja yang mau di-create di tabel mahasiswa itu? Nanti ada name, kemudian varchar. Inilah batasan yang tadi Bapak bilang, 10. Kemudian di sini not null. Kemudian nama, tipenya varchar, kemudian panjangnya 30, sini not null. Kenapa name-nya ini tidak number aja?
Mungkin di sini ada varian huruf dan angka. Kalau kita mau buat variannya hanya khusus angka, bisa number dibuat ya. Kemudian ada alamat di sini varchar 30. Yang menjadi primary key-nya di sini adalah NIM. Ini dia. NIM inilah yang jadi primary key-nya, kuncinya. Itu dia. Kemudian mengisikan data ke database atau insert into, kemudian nama tabelnya, palu, isi data pada tiap kolomnya. Jadi contohnya kita mau menginput insert untuk mahasiswa palu, apa aja mau kita insert Adi, kemudian NIM, kemudian Solo. Jadi seperti ini tadi, berarti dia yang mau diinput misalnya ini. Berarti sini NIM-nya dulu, NIM nama Salatiga gitu. Misalnya NIM-nya ini. Kemudian namanya Adi, ininya Salatiga alamat. Kalau yang ini tadi dia yang diinput duluan adalah Adi. Nama dulu, baru NIM, baru alamatnya. Paham? Kemudian mengambil data dari database. Di sini mengambil data dari database ada perintahnya select, nama kolom, kemudian from, dari tabel mana mau diambil, kemudian kondisi statementnya. Jadi di sini select bintang from, nama tabel. Jadi ada dua caranya tadi. Pertama yang ini. Kemudian yang kedua ini. Yang paling sering digunakan adalah ini, yang nomor 2. 1, 2, 3, 4, 2. Ada yang ngajar lagi di luar saya ngajar. Iya Pak, aduh kayaknya Apa yang ngajar itu? Ini kurasa si Chris ini. Christmas ya Pak. Christmas ya. Christmas ya, jangan ngajar di luar Bapak ngajar. Itu dia ya. Jadi yang paling sering digunakan di dalam untuk mengambil dari database-nya di sini ada select from. Mahasiswa ini yang paling sering dipakai daripada ini. Kemudian melakukan update. Jadi di sini kondisinya ada update nama tabel, set, nama kolom sama dengan isi yang baru mau diubah, kemudian kondisi statementnya apa yang mau dihituin. Jadi sama seperti program ini, update, nama tabelnya, ini dia, untuk yang ini, nama tabelnya, set, nama kolomnya, ini, kemudian kondisinya where, ini dia yang diubah kondisi barunya, NIM sama dengan 6829001. Kemudian untuk menghapus, kalau menghapus paling gampang ya. Di sini ada delete from, nama tabel, kondisi statement. Jadi contohnya delete from mahasiswa where NIM-nya sekian. Kemudian di sini ada banyak daftar istilah dalam bahasa database. Ada data master. Ini data yang tidak berubah. Istilahnya data utamanya. Kemudian di sini ada data transaksi. Data yang selalu berubah ketika melakukan manipulasi data dalam database. Jadi misalnya seperti Alfamart, Indomaret sering melakukan perubahan harga karena ada promo atau promosi diskon. Kemudian ada field di sini.
satu set file yang dapat mewakili record. Kemudian ada primary key. Jadi satu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi dapat juga mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Kemudian orang, tempat, kejadian. Kemudian ada entity di sini orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Kemudian ini ada tipe-tipe dalam SQL Server. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu pertama-tama masuk kuliah. Tipe datanya misalnya integer. Jadi di dalam database-nya ada int, ada small int, kemudian ada 10int, kemudian ada bit. Jadi integer ini memiliki ring, ini di ringnya. Kemudian yang paling sering didengar storage-nya 4 bytes. Jadi di small int storage size-nya adalah 2 byte. Kemudian pada 10int storage-nya 1 byte. Pada bit tidak ada. Kemudian pada paket desimal, pada base data byte-nya di sini desimal. Kemudian sinonimnya numeric. Dia memiliki storage size-nya mulai dari 2 sampai 7 byte. Kemudian tipe data selanjutnya ada floating point atau purge numerik. Jadi di sini menggunakan storage size 8 byte. Kemudian pada karakter di sini menggunakan char atau karakter. Jadi storage size-nya 1 bit per karakter. Kemudian karakter atau pada base data byte-nya ada yaitu varchar. Ini kalau untuk yang versi terbaru ya. Biasanya char dia singkatannya. Tapi kalau yang sudah 64 bit dia sudah menggunakan varchar. Ini dia yang pada sinonimnya. Kalau 32 bit sering menggunakan kata char. Tetapi kalau sudah versi 64 bit dia banyak menggunakan varchar. Kemudian storage size-nya 1 bit per karakter storage declared but unused character do not consume storage. Itu dia yang seringnya. Kemudian ini datetime, ini juga paling sering. Mau di pemrograman apapun wajib ada datetime-nya. Jadi dia menggunakan datetime. Kemudian storage size-nya 8 byte. Kemudian pada binary di sini pada storage-nya n bytes even partiality not used. Berarti tergantung dari panjang byte-nya. Kemudian binary. Di sini ring-nya n binary sampai ke mulai dari 0 sampai 255 byte. Begitu juga untuk long text-nya di sini menggunakan bisa teks dan image. Dia storage size-nya not 0 16 byte. Begitu juga untuk numerik di sini yang memiliki nilai ada timestamp, ada unique identifier. Jadi pada timestamp ada 8 byte, pada unique identifier ada 16 byte. Oke, materi kita sampai di situ. Bagaimana? Yosep? Mengerti? Mana sih Yosep? Yosep. Yosep. Wah, udah lari dia nih. Curiga Bapak. Kan kalau Bapak dikiranya materinya 40 menit.
Lari dia. Lagi makan rendang itu kurasa itu, Pak. Lagi makan dia mungkin, Pak. Dia suka kali hilang. Nanti alasannya jaringan. Bagaimana Bang Belum Wira habis rendangnya Matias? itu. Sudah mengerti? Sudah pernah belajar pemrograman visual kan buat database-nya? Pak. Oke, jadi nanti kalau kalian pas di interview cari kerja bagian IT itu wajib harus tahu pemrograman dan database. Itu beriringan. Kemudian satu lagi embel-embelnya jaringan. Karena Bapak dulu waktu tes seperti itu, tes bagian IT. Wira misalnya program apa? Wira Matias Panjaitan bisanya program apa? Belum main, Pak. Bah, harus ada nomor 1. PHP, Wira, PHP. Oke, Pak. Udah semester berapa kalian? Coba. Semester 4. Udah semester 4, Pak. Itulah. Nanti semester 5 dia udah project terus itu yang kalian kerjain. Sampai semester 8 gitu terus project semua project disuruh ngerjain. Jadi harus tahu. Kalau Jai taunya program apa? Web, Pak. Hah? Web. PHP. Kalau PHP ya berarti menggunakan MySQL kan? Berarti udah paham ya? 40%, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu web, langsung pelajari aja pemrograman Visual Studio. Kalau bisa skripsimu dari situ. Karena banyak dosen kita nggak mengerti tentang pemrograman pemrograman Android Studio. Karena di zaman kami nggak ada mata pelajaran itu. Itu kan baru kan mata pelajaran itu kan? Iya, Pak. Nah, jadi kami nih dosen-dosen kalian ini tamat-tamatan tahun 2009, 2010 banyak nih. Nggak ada yang tamat baru-baru tamat. Paling ya beberapa lah seperti Bu Peti. Kalau yang lainnya udah tahun-tahun lama. Jadi nggak ada belajar pemrograman Android Studio. Bapak yakin pemrograman Android Studio mulai tahun 2016 atau 2017 itu baru ada. Itu aja kalian buat. Baik, Jangan SPK. Nanti SPK terus. Kalau SPK Pak, siap. kalau SPK nanti kalian dibantai. Apalagi kena sama Bu apa itu ya? Bu Sindar. Sama Bu Murni. Ya. Habis. Anita sih. Sama Murni. Jangan coba-coba kalian pakai SPK. Skripsinya dapat pembimbing Bu Murni sama Bu Sindar. Rata. Tamat nanti. Atau terakhir baru tamat dibuat. Tunggu nangis-nangis dulu. Ya kan? Oke, bagaimana? Sahat? Ngerti? Ya, Pak. Sudah ngerti tentang itu? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Nanti kalau ada pertanyaan kami chat lagi, Pak, melalui WA, Pak. Bukan maksud Bapak. Kalian kan kalau database itu pasti sudah sejalan dengan pemrograman karena kalian udah belajar pemrograman web sudah. Pemrograman Iya, Pak. Visual Studio sudah. Oke.
Bagaimana? Kita akhiri saja. Waktunya tinggal 5 menit. Baik, Pak. Ini Baik, siapa Pak. yang di pantai ini? Si Nova. Kan fotonya. Lagi di Danau Toba itu, Pak. Iya, tapi orangnya di kamar nih. Lagi udah tutup. Riben dan Toba. Bagaimana sudah diisi apanya yang tadi? Sudah, Pak. Sudah Pak, kuesionernya udah Pak, Aman, Pak. aman. Oke. Ya sudah, kita akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini si Yose. Ah, kan kalau giliran pulang tampil dia, udah tahu Lagi Pak. makan ya, Pak. Udah dihitungnya itu 40 menit. 40 menit Bapak ini nanti siap ngomong. Udah dihitungnya itu. Kita tes lah minggu Iya, lagi depan. makan ya, Pak. Memang si Joseph ini. Oke lah. Ya udah ya, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat sore semua. Bye-bye. Makan rendang dia. Oke, Pak. Bye Pak. Pak. Oke. Oke, Pak. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore.